Bapak Ibu, keluarga besar Jemaat Tello di rumah kita masing-masing, mari kita kembali sama-sama memasuki ibadah rumah tangga yang diselenggarakan di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita bersama-sama berdiri dengan menggunakan pujian "Satukanlah Hati Kami". Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati, satukan hati, memohon pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami keluarga besar Jemaat Tello kembali bersama-sama menghadap hadirat-Mu melalui ibadah rumah tangga yang kami selenggarakan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, sehingga sampai hari ini kami ada sebagaimana yang ada, sebagai bukti penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Mensyukuri segala kemurahan Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Sebab hanya oleh karena Tuhan mengampuni dosa dan salah kami dilayakkan dan dibenarkan untuk datang menghampiri kekudusan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk menyimak, memaknai, teristimewa untuk menghidupi firman-Mu ini. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Dan teristimewa pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah
yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini kaya dalam keberagaman. Saudara-saudara, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata gereja? Mungkin saja kita membayangkan gedung besar yang ada menaranya dan ada loncengnya yang biasanya dibunyikan saat hari Minggu tiba waktu menjelang ibadah. Pernahkah kita membayangkan gereja sebagai orang seperti yang digambarkan dalam Kidung Jemaat 257? Aku gereja, kau pun gereja. Bahwa gereja itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa, warna kulit, dan tempatnya pun berbeda-beda. Dengan demikian, hakikat gereja dapat dikatakan adalah orang-orang yang berbeda-beda latar belakang disatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan ini yang digambarkan atau dijelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudara, sebenarnya pokok utama yang dibahas dalam kitab Efesus adalah gereja Kristus. Dan sangat menekankan persatuan dalam umat Kristen, yaitu persatuan semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Keluarga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 11 sampai ayat 13
orang-orang Yahudi yang bersunat dibandingkan dengan orang-orang tak bersunat atau bukan Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi sebagai bangsa Israel yang dipilih Allah mendapat bagian dalam keselamatan. Sedangkan mereka yang bukan orang-orang Yahudi tidak termasuk dalam tata penyelamatan itu. Namun orang-orang bukan Yahudi yang dahulu jauh tidak termasuk dalam tata penyelamatan itu menjadi dekat dalam Kristus. Di dalam Kristus rencana keselamatan tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, melainkan juga bagi orang-orang bukan Yahudi, karena Allah menginginkan, Allah menghendaki keselamatan bagi semua orang. Kebanggaan orang-orang Yahudi atas kebangsaan mereka sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai umat kesayangan Allah, tidak bisa lagi dijadikan sebagai alasan untuk menjaga jarak dan memisahkan diri dari kehidupan bangsa lain. Oleh karena darah Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya dipersatukan dalam damai sejahtera. Dalam ayat 14 sampai 16, kiasan jemaat yang sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala dipakai untuk menghindarkan orang percaya dari sikap posesif atau menguasai atas nama jemaat. Dalam gereja atau jemaat tidak ada seorang pun yang layak untuk mengklaim dirinya sebagai penguasa di dalam jemaat, karena Yesuslah penguasa atau Yesuslah kepala gereja. Kita bisa lihat dalam Efesus 1 ayat 22, pasal 4 ayat 15 dan pasal 5 ayat 23. Dan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Ayat 6 dari bacaan kita saat ini. Ayat 16. Kristus yang membawa damai sejahtera itu merupakan pengikat dari segala perbedaan dan melenyapkan segala perseteruan atau permusuhan yang ada antara orang Yahudi dengan bukan orang Yahudi. Kemudian dalam ayat yang ke-17 sampai 20, hakikat gereja bukanlah sebuah organisasi, melainkan sebuah organisme yang setiap anggotanya saling melayani dan saling menghidupkan sebagai kawan sekerja Allah dan anggota keluarga Allah. Ayat 19. Kekeluargaan bukan lagi berdasarkan ikatan darah daging, melainkan kesatuan iman kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja. Dengan demikian, ikatan darah daging tidak dapat dijadikan sebagai dasar persekutuan orang-orang percaya, melainkan kesatuan iman kepada Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-21 sampai 22, bahwa menurut surat Efesus, bahwa gereja atau jemaat bukanlah orang-orang yang terpisah-pisah di berbagai tempat, melainkan persekutuan di mana perbedaan-perbedaan yang ada dipersatukan di dalam Kristus. Dan itulah kekayaan kita dalam keberagaman sebagai pengikut Kristus. Kesatuan umat menjadi tempat Allah menyatakan kehadirannya, dan keselamatan sejati menjadi tampak dalam gereja yang esa atau yang satu. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah gereja, kepala gereja. Kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Dan karena itu jangan pernah kita menodai atau kita merusak kehidupan kita, karena kita ini adalah tubuh Kristus
kita adalah keluarga Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan hidup kita dengan firman Tuhan. Kita mengambil komitmen bahwa kita ini adalah keluarga Allah yang dipersatukan walaupun kita berbeda-beda warna kulit, latar belakang kehidupan sosial, suku bangsa. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menjaga keluar masukmu. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita sambil memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 289 ayat 1 dan 3. Masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami boleh bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak, yang patut dipuji dan diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tuhan kiranya meteraikan dalam hati kami masing-masing. Mengingatkan kami bahwa di dalam darah Kristus damai sejahtera Allah masuk dalam kehidupan kami dan kami diselamatkan oleh rencana yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jaga lindungi setiap kami agar tidak ada seorang pun yang gugur dalam perjalanan iman. Tetapi kami semua setia sampai Tuhan datang sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala. Kami semua sebagai keluarga Allah. Tuhan memampukan kami untuk menjaga kekudusan kami sebagai anak-anak-Mu. Agar kami tidak menghambakan diri lagi kepada kuasa dosa dan maut. Tetapi kami semua menjadi hamba kebenaran. Bapa di surga, dalam kehidupan kami semua, baik sebagai bapa, ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Dalam kehidupan kami masing-masing, Allah senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Terlebih pada saat-saat ini, sudah 1,5 tahun
kami menghadapi masa sukar karena wabah virus corona yang di luar kendali kami. Kami mohon kiranya Tuhan menopang dan memampukan kami di dalam menghadapi masa sukar ini. Kami percaya kasih-Mu melampaui segala perkara akan memampukan kami untuk melampaui masa sulit ini. Kami mohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh rupa-rupa pergumulan. Baik pergumulan karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah rumah tangga. Semuanya kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan anak-anak-Mu. Kami mohon. Bapa di surga, Tuhan anggota jemaat yang sedang mengalami gangguan kesehatan, kami mohon kiranya Tuhan melawat, menjamah dan memulihkan mereka, memberkati mereka. Baik itu di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Allah berkenan memberkati, memulihkan, sehingga mereka pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Terkhusus pada saat ini, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Dalam perjuangan bersama dengan segenap aparat negara dan lapisan masyarakat, untuk berjuang memutus mata rantai wabah virus corona. Karuniakan kesabaran dan kearifan kepada kami semua, sehingga kami mematuhi protokol kesehatan dengan harapan saatnya virus corona ini akan berlalu dari kehidupan kami. Kami mohon. Bapa di surga, lewat ibadah pada saat ini, keluarga dalam ibadah rumah tangga saat ini telah memberikan persembahan syukur sebagai buah-buah iman jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada keluarga-keluarga umat-Mu. Allah berkenan memberkati, agar berkat-Mu tidak pernah habis dalam keluarga-keluarga umat-Mu, melalui usaha dan pekerjaan setiap hari. Tuhan, ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, kepala gereja yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita mengakhiri ibadah kita sambil berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih dan harapan kami kita semua ada dalam keadaan sehat dan sampai jumpa pada kesempatan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.